perasaan, minat, ya, minat, sikap, emosi dan nilai. Nah, afektif ini tidak kalah penting juga karena ini menyangkut ke sikap, ya. Kadang-kadang di kelas ya tiba-tiba ada anak yang kakinya sambil diangkat, tapi saya tidak marah, saya menegurnya dengan baik, gitu, ya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Psikomotor atau motorik, ya, karena berkaitan dengan keterampilan, skills, ya, atau kemampuan untuk bertindak. Jadi mereka mendengar, memperhatikan, memahami, dan kita minta peserta kita untuk melakukan. Nah, ini sama dengan yang dilakukan di BLK juga, pelatihan berbasis kompetensi. Jadi mereka juga, kita kasih contoh, mereka harus mengulang apa yang sudah kita berikan contoh tersebut. Oke, Kak Tony. Nih. Nah, ini penting banget, understanding individual needs. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan peserta. Di sana, Kak Tony. Nah, jadi kita harus memahami tipe-tipe peserta kita, gaya belajar orang itu beda-beda. Makanya jangan kaget atau marah, atau nanti ada siswa yang sambil dengerin musik, misalnya visual, dia belajarnya dengan apa yang dia lihat. Terus ada yang kinestik, dia belajar dengan melakukan praktek. Langsung pusing dia kalau lewat teori. Nah, kemarin saya di Toraja, lingkungannya juga kurang mendukung karena di pasar seni ya rame. Nah, saya pakainya ya itu langsung learning by doing. Ada yang auditory, dia dengan mendengarkan apa yang dia dengar, dia belajar. Misalnya gini, terkesan nih anak ini, peserta ini tidak memperhatikan pada saat kita sedang berbicara. Dia bengong, tapi dia dengerin kita. Saya coba tes, bisa diulangi nggak yang tadi saya sampaikan? Tidak menegur dengan, kamu dengerin saya dong kalau saya ngomong atau saya sedang berbicara, itu akan menjatuhkan mental dia. Tapi kita bawa dengan senyum, hai guys, hai bro, atau kalau dia masih muda, coba ulangi deh tadi yang saya ngomong dengan air muka kita yang ramah, yang sopan santun itu. Nah, itu penting sekali. Tapi tapi kan instruktur harus jaim, Pak, ada yang ngomong kayak gitu. Jaim itu nanti akan terbangun dengan sendirinya, ya, tentang image kita. Stres, ada yang belajar dari cara dengan stres, ya, ada yang easy, orangnya dia belajar dengan relax, santai, scribble, dia belajar dengan menulis. Karena saya pernah lihat anak ini kok setiap saya ngomong ditulis, terus saya sampaikan, oke, mirip sama saya juga, dia dengan menulis secara tidak langsung dia menghafal. Jadi jangan pernah dilarang ketika udah kamu nggak usah nulis, ada saya share filenya. Tidak, justru dia mencatat, karena apa yang kita ucapkan itu lebih ringkas ketimbang dia baca materi. Nah, itu kita harus pahami juga, jangan dilarang ketika ada peserta kita ngajar dia nulis. Nah, dia akan membuat rangkuman karena saya cek, oke, cara belajar dia seperti itu. Ada yang trust, ya. Ini dia belajar dari authority, ada yang teach, learn by teaching, dia belajar dengan cara mengajar lagi, copy, ya. Dia belajar dengan cara dia copy apa yang dia sampaikan, gitu. Demikian, kurang lebih seperti itu. Sebentar ya. Baik, mohon maaf karena saya tinggal di rumah dinas ini, kebetulan mau ada acara ulang tahun. Saya lanjut lagi ya. Next, Tony. Langsung thank you. Oke, balik ke depan. Satu lagi. Ya. Nah, yang saya lakukan setiap saya mengajar, yaitu situational training.
Kalau kita sering dengarkan ada gaya kepemimpinan situasional ya. Nah, mengajar juga seperti itu. Artinya kita lihat situasinya seperti apa ya, maksudnya learning potensial. Nah, mengajar di BLK itu umumnya pesertanya heterogen ya, mulai dari tingkat pengetahuan ya, terus pengetahuan dia dalam topik yang kita ajarkan ya terkait pelatihannya ini, terus kesediaan peserta ya untuk menerima pengetahuan baru. Nah, kalau di kantor kita mungkin bisa melakukan TNA, training need analysis ya. Ini juga. Nah, kalau saya lihat oke, pesertanya seperti ini sebenarnya, saya harus seperti apa yang harus saya lakukan. Yang kedua di style, the trainer power. Nah, ini kekuatan seorang trainer ya, dengan stylenya masing-masing, cara penyampaiannya, menghadapi peserta yang heterogen, pendekatan apa yang harus kita lakukan. Cari tahu yang sukanya siswa itu apa, gitu ya. Ya, kemarin itu saya ngelatih barista, ya mereka ngelatih oke, saya tes dengan musik. Oh, mereka malah tambah senang, tidak merasa berisik, asik Pak, tambah aja, dan hasil latihannya bagus. Nah, jadi kita harus bisa baca situasi sekeliling. Jangan memaksakan keinginan kita. Jadi itu sama juga kalau dibilang komunikasi satu arah. Mereka nurut, tapi mereka tidak nyaman dalam belajar karena kita terlalu banyak aturan. Sama halnya ketika kita baru buka training, kita bikin ground rule sampai 20, ada yang 15, handphone harus di silent, nggak boleh ganggu teman kiri kanan, segala macam gitu ya. Tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang membangun barrier antara kita sebagai narasumber ya dengan peserta. Mereka, belum apa-apa sudah banyak peraturan gitu. Akhirnya ketika barrier itu terjadi, mereka tidak nyaman dan enggan untuk bertanya. Sehingga akhirnya pada saat kita bertanya, bagaimana paham, Pak, mengerti sudah. Karena dia sudah merasa di ruangan tersebut saya seperti di penjara. Nah, itu yang tidak saya lakukan. Coaching, jadi ajukan dalam pelatihan ini ketika kita melatih, kamu ikut pelatihan, misalnya ikut pelatihan ini untuk apa sih? Gitu kan, tujuan kamu arahnya kemana sih? Nah, itu supaya kita dapat masukan. Oke, mungkin dia buat mencari kerja, atau mungkin dia buat usaha terkait keterampilan. Nah, supporting ya, membantu peserta dalam kegiatan pelatihan. Di sini kita harus aktif, datang ke satu peserta, kamu sedang melakukan apa ini? Ini salah, yang benar seperti ini. Gitu. Jadi harus benar-benar aktif dalam mensupport peserta, tidak duduk di meja. Kalian kerjakan tugas ini, nanti kalau sudah selesai kepada saya. Tidak seperti itu, tapi kita sampaikan satu persatu. Artinya mereka merasa tersupport. Terus directing sendiri kita arahkan. Ya, mereka sebetulnya peserta itu butuh perhatian, ya, sama seperti wanita itu selalu ingin diperhatikan. Nah, peserta juga seperti itu. Jadi artinya kita harus lebih luas di sini. Saya pakai situasional training, saya jadi perhatikan lingkungannya, kondisi peserta seperti apa. Bahkan saya saya tanya, siapa yang sakit? Sehat semua kan? Kalau ada yang sakit ya oke, karena saya akan cari tahu kenapa dia terus bisa mengikuti atau tidak. Jadi kayak seperti mau uji kompetensi, biasanya kita ditanyakan apakah ada sehat hari ini. Itu. Nah, ini penting banget situasional. Jadi karakter orang beda-beda, cara penerimaan orang beda-beda, dan kita jangan pernah lelah untuk mengulang-ulang dengan pertanyaan yang sama. Kan tadi udah ditanya, kenapa kamu nanya nggak dari temannya? Oh, selesai sudah kita. Besok dia bisa datang, kalaupun datang karena terpaksa, ya, tapi dia sudah tidak interest lagi masuk di kelas kita sebetulnya. Secara psikologi ya, dia sudah kita selalu bawel segala macam, beda ya, karena ini kita bukan di sekolah atau di tempat pendidikan yang lama. Training ya katakan 180 jam, itu bisa 23 hari kalau seharinya 8 jam. Jadi kalau di PBK itu 1 jam itu bukan 1 jam 60 menit, tapi
45 menit, 1 jam pembelajaran. Oke, Kak Tony, next. Nah, mengerucut ya ke yang tadi, setiap peserta memiliki perbedaan yang unik ya, dari mulai latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, termasuk keterampilannya, kekuatan dan kelemahannya. Ini harus kita find out. Saya biasanya minta apa namanya dari BLK atau penyelenggara data-datanya dulu siswa. Jadi makanya tadi saya sampaikan di depan, saya selalu 2 hari atau paling lambat 1 hari sebelum saya melakukan training, saya sudah ada di tempat atau di wilayah tersebut. Ya, tujuannya seperti ini, agar saya bisa menyesuaikan modul saya. Saya sampaikan bahwa modul saya di daerah A dengan B, walaupun judul modulnya topiknya sama, tapi treatnya akan beda, baik bahasa ya, seperti itu Ji. Ya, oke, lanjut. Satu nih. Nah, identifikasi kekuatan dan kelemahan peserta. Jadi kalau Kak Firman, ada Kak Rahman juga, yang beberapa rekan, ada Kak Rosida yang ikut pelatihan mentor pemagang dan koordinator, sudah paham tentunya dengan ini, identifikasi dulu. Jadi kekuatan dan kelemahan peserta, kita cari tahu gap-nya. Jadi sebatas mana pengetahuan peserta tentang topik atau materi yang akan kita berikan, ya. Makanya ada yang namanya pre-test ya, dan post-test gitu. Cuma kadang-kadang ada juga teman-teman yang soal pre-testnya sama post-test beda. Kalau saya pribadi akan sama, karena akan mudah mengukurnya. Nah, jadi gunakan alat analisis ya, teman-teman pasti lebih paham untuk analisis ini sebelum training. Terus rencanakan dan lakukan sesi yang sesuai setelah kita mendapatkan data-data itu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan data itu, akhirnya kita bisa menempatkan diri kita ke dalam diri peserta. Jadi ketika seorang trainer atau instruktur menempatkan dirinya sendiri dalam kondisi anak didiknya, maka dengan mudah ia akan tahu pada daerah mana anak didiknya merasakan tidak nyaman, ketidaknyamanan atau kesulitan. Ini penting sekali, ya. Jangan kita berbicara atau menyampaikan materi hanya untuk kita. Ingat, kita ini mentransfer materi kepada peserta dalam artian tidak hanya sekedar mengajar, tapi tanamkan dalam diri kita tanggung jawab moral kita sebagai seorang instruktur, sebagai orang trainer, bahwa kita memiliki tanggung jawab moral, bahwa kita menyampaikan materi dengan jelas. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, apakah saya berbicara terlalu cepat, ataukah kalian bingung, atau teman-teman bingung dengan saya yang sampaikan. Itu jangan ragu ya. Pokoknya nggak tahu ya, kalau saya, karena saya orang hospitality, orang hotelier, itu saya ngajar itu, saya tanamkan dalam diri saya sedang melayani teman-teman, ya, bukan dilayani. Saya melayani dengan ilmu yang akan kita sampaikan. Next, Kak Tony. Nah, ini untuk yang di kantor ya, sebelum melakukan training, ajukan pertanyaan dulu. Ya, sebetulnya apa yang ingin Anda dapatkan dalam pekerjaan? Kelebihan, kekuatan kalian itu apa? Area mana yang ingin Anda tingkatkan? Jadi di mana Anda ingin lebih banyak bertanggung jawab? Terus apa yang menghalangi Anda untuk berkembang? Lalu minat atau bakat yang ingin Anda kembangkan itu apa? Cara belajar seperti apa yang Anda suka? Ya, tadi di depannya saya senangnya sambil pakai musik. Nah, itu sebagai seorang narasumber harus memenuhi untuk mendapatkan hasil yang baik tadi setelah training. Terus keterampilan atau pengalaman apa yang akan membuat Anda merasa lebih percaya diri dalam bekerja. Nah, kalau sudah melakukan itu, jika kita sudah menanyakan kebutuhan pelatihan kepada karyawan, kita harus melakukannya. Kalau kita tidak penuhi, paling tidak sebagian lah yang tidak terpenuhi, ya, sesuai kapasitas kita atau kondisi perusahaan. Jangan sampai tidak, karena besok-besok ketika kita tanya lagi,
karyawan ngapain kemarin nanya-nanya training, kesininya juga tidak jalan kok trainingnya. Nah, itu yang terjadi ya. Terus jangan pernah melakukan training ketika memang tidak dibutuhkan. Jadi TNA di sini sangat penting sekali. Jadi karyawan datang ya udah hanya memenuhi kewajiban datang untuk training, tapi ilmunya nggak nyangkut. Bisa dibilang masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Next, kata nih. Nah, trainer atau instruktur adalah seorang yang harus memiliki strategic thinking ya, dan partner. Karena kita harus kita juga harus well deserve in instruction desainnya. Jadi kita buat desain materi yang simple lah, jangan bikin pusing peserta. Kadang-kadang kita hanya egonya kita muncul, bikin materi yang biar kelihatannya keren ya, tapi buat peserta mereka bingung, nyaman atau tidak nyaman. Jadi buat nyaman peserta, bukan buat nyaman kita sebagai narasumber ya. Ingat, kita melayani peserta. Terus trainer adalah project manager. Dalam hal ini kita bicara project, kita harus hitung biaya yang dikeluarkan berapa, nanti baliknya seperti apa. Jadi misalnya kalau di restoran atau di hotel kita mau kasih training service excellence, keluarkan biaya berapa, nanti omset kita masuknya dari hasil service itu seperti apa, gitu ya. Nah, lalu kita sebentar masuk ke trainer ya, evaluasi, dievaluasi. Banyak kan dari pengalaman yang saya lihat, training banyak, tapi tidak melakukan evaluasi. Itu kita loss-nya di situ. Diimplementasikan atau tidak, ini tanggung jawab seorang trainer mengevaluasi. Oke, lanjut Kak Tony. Ya, nah seorang trainer, profesional trainer di sini kita harus kompeten dalam artian di dalam kompetensi itu ada experience, knowledge, skill, behavior, ya. Behavior penting sekali, performance kita sampai kita ke goal. Masuk ke excellence, kita masuk kompetensi juga, ada inovasi di sini, inovasi penting. Saya kemarin ngajar misalnya di Samarinda. Oke. Ternyata anak-anak kurang memahaminya nih. Lalu saya buat inovasi yang baru. Nah, karena dari pengalaman saya, inovasi yang baru ini saya taruh di Toraja kemarin. Misalnya contohnya membuat latte art, menghias kopi. Ketika di Samarinda kita menggunakan mesin ya untuk plotting susunya buat. Nah, ketika di Toraja kemarin tidak ada mesin espresso ya yang membantu untuk membuat plotting susu. Tapi kita harus inovasi gimana caranya membuat susu untuk menghias kopi tapi tidak menggunakan mesin. Jadi saya waktu itu pakai manual dengan SKM, namanya saya kocok pakai alat blend press. Alhamdulillah jadi. Nah, itu kan salah satu inovasi. Jadi seorang trainer harus meyakinkan peserta tidak putus asa walaupun tidak didukung oleh mesin. Namun demikian itu tergantung situasinya juga. Kalau memang tidak bisa manual, berarti memang harus pakai mesin. Tapi paling tidak kita sudah usaha. Ya. Lalu ke servis. Nah, tadi yang saya bilang, kita di sini narasumber itu harus melayani peserta. Terus satisfaction, ya, buat motivasi, insya Allah nanti kita sampai ke sukses. Komitmen kita sebagai narasumber atau trainer seperti apa terhadap pelatihan yang kita berikan. Ada janji di sini, ada conclusion, ada kompetensi, behavior, balik lagi trust dan sukses. Ya, itu. Next, kata nih. Nah ini attitude is everything. Ya, kembali lagi kayak kita menyampaikan materi. Ya, buang jauh-jauh dah, yang istilahnya kalau kita dianggap terlihat sombong sama peserta itu ya, ini sangat penting, ini mempengaruhi minat para peserta untuk belajar. Jadi
yang saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang saya lakukan selama ini mengajar dari timur ke barat Indonesia. Oke, Kak Tony. Jadi itu yang bisa saya berikan ya. Saya tidak banyak bermain-main teori atau apa, tapi yang saya sampaikan adalah apa yang saya jalankan selama ini ketika saya mengajar, baik dari mulai level adik-adik sekolah SMP sampai ke level dia umur usia 50 sampai di level pekerjaan seorang TNI. Oke, Kak Tony, kita bisa buka untuk tanya jawab. Barangkali saya bisa berbagi. Mungkin ada yang mengalami kendala-kendala dalam pelatihan, dalam penyampaian. Saya akan berbagi apa yang sudah saya lakukan. Monggo, silakan bisa angkat tangannya ya, atau langsung aja karena enak sekali kita tidak terlalu banyak peserta. Ini kita lebih bisa lebih mantap lagi kita menyampaikan. Silakan. Saya izin minum dulu. Terima kasih Kak Opa Jack atas sharing yang udah diberikan terkait dengan the journey of an educator. Untuk di sini saya membuka buat teman-teman jika ada yang ingin bertanya berdasarkan pengalaman yang sudah diceritakan oleh Opa Jack. Apapun juga di sini kita sifatnya bebas ya untuk bertanya, kita open sharing. Yang sudah mengangkat tangan itu Opa Arnold. Persilakan. Oke, terima kasih Kak Tony. Selamat siang Opa Jack. Selamat siang. Oke, Opa Jack, tadi ada satu slide yang menarik perhatian saya, yaitu pada saat Opa Jack membahas mengenai aspek coaching. Di mana aspek coaching itu ada kalau nggak salah masalah yang berkaitan dengan otak, sikap, dan perilaku, yaitu psikomotorik ya. Nah, yang menarik di sini adalah mengenai masalah sikap, Opa Jack. Tadi kan Opa Jack menjelaskan bahwa kadang-kadang Opa Jack suka memperbaiki masalah sikap pada saat training kan. Misalnya ada karyawan yang suka yang posisi duduknya nggak benar atau sebaiknya gitu. Nah, yang menarik adalah gimana Opa Jack bisa memastikan bahwa coaching sikap itu tidak hanya dalam sesi training saja, tapi bisa terbawa pada saat nanti setelah after training. Oke. Itu boleh aja. Cerita enggak? Gitu ya, Pak Jack. Oke. Terima kasih ya, Pak Jack. Sama-sama, Arnold. Jadi di BLK ini kita ada yang namanya FND ya, itu untuk pelatihan fisik mental ya. Jadi dimulai kita sebelum pelatihan itu masuk ke kejuruan, kita beri soft skill dulu. Nah, soft skill masuk nanti di kelas. Kalau sudah terbawa menjadi kebiasaan di kelas seperti tadi kakinya naik, lalu kita sampaikan dengan baik-baik, ini enggak apa. Ini dibilang masuk ke dalam training. Jadi nanti insya Allah setelah dia mengikuti pelatihan atau pendidikan, itu sudah menjadi kebiasaan dia, menjadi perilakunya yang baik, sama halnya dengan, nah ini saya pelajari juga cara-cara TNI mendoktrin. Saya tanya, kalau saya kenapa sih TNI itu bisa sampai patuh seperti itu? Kalau saya sampaikan gini loh, pada saat pendidikan itu kita benar-benar buat salah dihukum, akhirnya kita kapok. Itu secara psikologis tidak berani lagi untuk membuat kesalahan. Akhirnya begitu mereka sudah selesai pendidikan, dilatih, itu sudah terbawa dengan sendirinya. Nah, memang ini perlu waktu. Nah, kalau di kantor artinya ini, kita seorang trainer. Misalnya itu kan anak-anak buahnya departemen lain. Jadi setelah memberikan pelatihan, saya biasanya akan menyampaikan kepada departemen head-nya masing-masing, hari ini saya berikan training kepada anak-anakmu, materinya ini. Nah, tolong bantu saya untuk kontrol di lapangan. Termasuk saya juga, biasanya saya kalau di hotel dulu pada saat jam rush hour tersebut, jam-jamnya rame, let's say untuk lunch and dinner itu, saya akan keliling.
sekaligus saya mengecek implementasi di lapangan setelah training dijalankan atau tidak sama peserta training kita. Ya, lalu sekaligus saya melihat lagi, oh di lapangan ternyata saya butuh sesi training seperti ini lagi. Nah, fungsi kontrol kita sebagai trainer juga tidak hanya sampai di kelas, kita juga ikut kontrol. Apalagi kalau sekarang kayaknya lebih enak lagi nih, udah banyak CCTV nih, kalau banyak teman-teman seperti Kak Arnold, Kak Tiza gitu kan, banyak site-nya ya di luar kota gitu, nanti dari Jakarta bisa cek CCTV. Jadi kalau mereka keluar dari rel, ingatkan lagi, keluar lagi, diingat terus, jangan pernah bosan sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Secara tidak langsung akhirnya kita membangun budaya kerja. Kurang lebih seperti itu, karena semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Jack. Sama-sama. Tadi Kak Tromol kalau nggak salah, Laisi Hotang ini angkat tangan tadi. Ada lagi? Halo? Mega Chandra. Tadi kan sudah angkat tangan itu baru sedih. Monggo Kak. Ya, Kak Tijar silakan. Ya, selamat pagi Pak Jack. Sehat. Pagi. Ya, sorry, mohon maaf kalau ini agak putus-putus sinyalnya. Jadi ya, menarik nih ceritanya kalau kita ngomong sebagai seorang trainer ya Pak ya. ya. Nah, pertanyaan ini kan yang sering terjadi itu kan bagaimana menjaga ritme. Ritme kan kita biasanya ngasih materi, setelah itu kan ada siklusnya ya, naik kemudian turun. Nah, seberapa sering atau seberapa sepengalaman Opa ini untuk 1 atau 2 materi, kapan atau waktunya perlu untuk di-refresh lagi, sehingga untuk kalau kita ngomong terutama soal sikap ya Opa ya, kan itu harus kita jaga. Nah, biasanya berapa lama periode waktunya perlu diulang, perlu di-refresh lagi, begitu Opa? Ya. Mungkin dari pengalaman Opa bisa di-sharing nih, makasih. Ya, jadi biasanya setelah misalnya slide sudah habis, itu saya akan mundur lagi, ya, ataupun dengan cara kita melakukan tanya jawab. Ya, oke. Tadi saya menyampaikan ini, gimana kira-kira menurut Anda, begitu dia jawabnya mulai bingung, slide-nya kita balikin lagi sesuai dengan pertanyaan kita. Nah, saya jadi ingat karena tadi terus termasuk penekanan. Jadi suara kita juga jangan datar. Jadi kalau ada hal-hal yang penting itu nekan kita. Misalnya katakan ini, jadi pada saat ini naik ke suara kita. Nah, jadi menekankan bahwa apa yang akan kita sampaikan ini penting. Jadi kalau kita ngomong jadi hal ini standar ya, tapi kita kayak orang khutbah. Ketika ada hal yang penting dia akan tekan. Nah, misalnya gini, teman-teman, pada saat kalian mau melakukan akan naik suara saya gitu. Pada saat kalian mau melakukan latihan, nah, tapi kalau saya ngomong pada saat kalian melakukan latihan, hendaknya beda. Tapi kalau kita hantam juga intonasi suara kita juga seperti itu diulang lagi. Nah, terus jadi itu 3-5 kali saya mengulang slide yang sudah lewat, ya. Terus saya minum dulu. Jadi jangan slide habis terus selesai. Jadi diulang lagi. Nah itu akhirnya mereka mau tidak mau, oke, dia akan lihat lagi slide yang kita berikan. Terkait slide ini juga terkait materi. Jangan pernah berikan materi di depan. Jadi ketika kita presentasi, mereka sibuk ya dengan materi atau hard copy yang sudah kita berikan. Hilang ini. Ya, kita sudah membuyarkan konsentrasi
Oke, mohon maaf, memang agak jelek nih sinyal di Pangkajene ini. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita memberikan materi di depan, kita sudah memecahkan konsentrasi peserta untuk memperhatikan kita kalau bisa nanti. Jadi saya selalu berikan hard copy atau materi soft copy-nya nanti setelah saya bawakan, baru mereka pelajari. Jadi biar mereka konsentrasi. Kurang lebih seperti itu Kak Tijar. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ada Kak Radit, selamat datang. Ada Kak Ingrid. Silakan. Ya, teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan lagi. Oh, Pak Arnold angkat tangan lagi ya. Enggak, itu yang tadi lupa diturunin tangan. Lupa turunin tangannya. Oh, Pak, mau tanya lagi Pak Jack. Sorry, saya nyambung. Kalau tadi kita menyinggung hard copy nih, materi hard copy, seberapa penting sih Pak sekarang itu dalam proses pembelajaran nih? Begitu kan kadang-kadang ada yang ngasih, ada kita ngerasa nggak perlu ngasih gitu kan. Nah, sepengalaman Opa tentang materi hard copy ini, ya nggak, apa memang perlu slide itu dibagikan atau buat poin-poin aja? Oke. Pengalamannya kalau lihat barangnya ya hard copy saya nggak penting dalam artian hard copy. Jadi saya ganti pakai soft copy. Dan terkait materinya sendiri penting untuk dibagikan. Kalau saya kasih dia soft copy, ini semua dalam genggaman. Dia anytime anywhere dia bisa belajar. Kalau saya kasih hard copy, terutama saya bicara pelatihan di BLK ya, itu misalnya ada sampai 15 unit kompetisi yang harus dipelajari dan satu unit kompetisi tebalnya itu bisa sampai 15-20 cm. Nah kalau dia bawa tiap hari itu berat. Akhirnya saya kasih kopi. Terus terkait materi juga, jangan pelit sama materi. Ya, karena ini di luar pelatihan di BLK. Kalau kita ngisi seminar, webinar segala macam gitu kan ada yang sampai tidak bisa dibagikan ini materi kami segala macam. Oke. Kalau sampai saya diri sendiri kalau sampai saya terucap begitu berarti saya tidak ada tanggung jawab moral saya sebagai instruktur atau pengajar. Kalau orang minta materi kasih karena dia butuh, jangan takut. Ini kan dagangan saya, nanti diminta nggak bisa jualan lagi. Tidak. Jadi siapa sih yang nggak tahu bumbu soto ayam, bumbu sop kambing, sate kambing. Semua tapi rasanya beda-beda. Jadi jangan pernah pelit, jangan pernah takut untuk memberikan materi kepada peserta. Saya selalu kasih, tapi biarin aja, gitu ya. Karena cara orang menyampaikan beda-beda. Dari mulai sikap juga kalau kitanya terlalu jauh, kamu matikan handphone segala macam, udah konsentrasi peserta buyar. Jadi termasuk materi penting dalam artian bentuknya. Untuk hard copy saya tidak bagikan lagi ya. Kalau saya pribadi karena saya lebih senang kasih dia soft copy bahkan dalam bentuk mentah, baik itu PowerPoint, Word, atau jadi mereka bisa menyesuaikan di tempat kerjanya masing-masing. Ya yang jelas kalau hard copy-nya saya ini tidak penting karena itu nanti ya rusaklah itu sebentar, sering buka robek segala macam. Tapi kalau materinya sendiri itu penting sekali diberikan. Itulah bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai seorang narasumber atau trainer. Ya kalau nggak kita berikan materinya berarti kita sama juga apa ya? Ya kayak timer aja ngajak habis selesai itu kita tinggal. Tidak ada tanggung jawab moral kita sebagai seorang trainer. Kurang lebih demikian Cak Tijan. Ya, makasih Opa. Yang menggelitik lagi. Pak Kak Radit sudah melototin tuh. Dia mau bertanya tapi masih senyum-senyum. Kalau enggak teman-teman ngajak gelut aja rasanya. Ya, seperti itu. Termasuk juga menghadapi siswa yang kerok lah, maksudnya suka bikin ribut macam, monggo cara ngatisnya seperti apa. Biasanya kalau saya ketemu siswa yang seperti itu, malah anak ini butuh perhatian. Saya suruh maju ke depan. Jadi dikondisikan, bukan dimarahi. Itu yang saya lakukan kalau ada peserta yang berisik,
yang tukang nyeletuk. Jadi kondisikan dia, jangan dimarahi karena dia butuh tampil. Biasanya begitu, butuh tampil. Oke, monggo yang lain. Selamat datang Kak Sri Utami. Ya, Kak Tromol silakan dibuka mic-nya. Open mic. Wow, Om Jack, lama nggak ketemu. Iyalah. Oke, menarik sekali. Tapi sorry tadi ya materinya saya nggak dapat ikutin karena tadi lagi di jalan. Nah, tadi saya bilang sama Bang Gultom, tolong dong dikasih linknya gitu. Akhirnya saya bisa join gitu. Menarik, ada beberapa pembicaraan yang disampaikan tadi sangat menarik dalam hal kita memberikan materi. Tapi mungkin yang saya mau diskusi sama Opa Jack adalah tak kala misalnya kita mau menyampaikan satu materi, gitu ya, materi. Apakah dalam satu materi itu kita mau paparkan tujuan dari kita belajar ini gitu, dari tujuan. Jadi tujuannya nanti apa yang harus kita sampaikan, apakah dalam hal ini juga perlu kita lakukan misalnya tindak lanjut dari selesai pembelajaran di kelas ini, kita akan ada evaluasi atau monitoring, sehingga itu nanti berkesinambungan, seperti itu sih. Gimana kira-kira Opa Jack? Oke. Ya, tujuan sebetulnya kalau sudah melakukan training need analysis, itu kan sudah apa namanya tercatat gitu ya. Kalau saya udahlah saya nggak sebutkan lagi tujuannya, dia sudah tahu karena training tersebut memang dia yang minta, bukan kita yang maksa. Artinya bukan HRD manajer masa kamu harus ikut training itu baru boleh kita sampaikan tujuan. Jadi efektifnya training itu memang dibutuhkan sama karyawan dan dibutuhkan sama perusahaan. Nah, kalau memang perusahaan saya karena memang harus dikasih training service excellence, ya udah kita sampaikan tujuan kalian diajar training tujuannya untuk ini supaya pelayanan kita lebih maksimal lagi menjadi pelayanan yang prima ya. Nah, terkait evaluasi kalau di kantor harus ya. Fungsi kita tadi saya sampaikan setiap saya dulu waktu saya masih di industri ya ngajar, saya kasih tuh materinya kepada devpet-devpetnya supaya tadi guys, gua tadi ngasih materi ke anak-anak lo nih, ini, terus tolong dibantu monitor ya, mereka harus lakukan ini, dan kita juga monitor. Kalau tidak, training kita akan useless, nggak, artinya buang waktu, buang tenaga dan biaya. Nah, kalau ke perusahaan-perusahaan lain, saya biasanya tanya HRD-nya gimana setelah di training teman-teman. Ada kesulitan segala macam, jika putus saya untuk konsultasi lagi, kira-kira apa sih yang menjadi gap-nya di sini sehingga teman-teman tidak menjalankan apa yang diberikan dalam training. Nah, artinya kalau saya merasa ada satu kegagalan saya ketika saya menyampaikan kalau sampai tidak diimplementasikan. Ya, mungkin pada saat kita menyampaikan materi mereka nggak konsentrasi, atau memang mereka hanya karena terpaksa ditugaskan sama perusahaan, udah deh, karena orang datang ke training itu memang dia butuh training, dua terpaksa karena diperintahkan sama pimpinan, yang ketiga jalan-jalan gitu, jadi dia wah apalagi training keluar refreshing nih ya gitu. Demikian baik ya Tang. Oke, Opa Jack, satu lagi Pak Opa Jack, saya tadi tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Kak Tisar bahwa materi itu apakah perlu dibagikan gitu ya. Kalau menurut saya sih ini hanya sebagai pengalaman aja sih. Menurut saya sih apa yang disampaikan Opa Jack tadi itu bahwa materi itu dibagikan, tapi dalam bentuk yang lebih simple gitu, simple ya. Dan saat ini kan zamannya udah digitalisasi gitu, jadi nggak seperti 5-10 tahun yang lalu hard copy dikasih gitu ya. Nah, karena apa? Saat ini kalau udah digitalisasi, semua materi yang akan kita sampaikan pun sudah bisa di-googling. Ya, bisa diambil dari mana aja, dari medsos segala macam seperti itu. Jadi ada baiknya memang kita bagikan itu dalam bentuk yang simple saja. Apakah itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Opa Jack tadi, bahwa itu dikasih ke materi kebagi-bagi kepada peserta di handphonenya masing-masing, anytime, anywhere, bisa mereka pelajari, daripada
hard copy yang notabene mereka bawa buka lagi, rajin banget ya buka-buka ya, padahal kalau buka HP kan lebih enteng gitu ya. Di samping itu juga materi yang kita berikan itu, kalau yang saya pengalaman ya Pak Jack ya, materi yang 5 tahun yang lalu, even itu judulnya sama, itu kadang-kadang itu seiring dengan kemajuan zaman, digitalisasi sekarang itu berubah gitu. Dari segi implementasinya, dari segi teori-teorinya mungkin kita lebih banyak lebih asok juga materi-materi yang teori-teori yang lain gitu. Kira-kira gitu sih, Pak Jack. Ya, betul, Bang Siotang. Jadi saya jadi teringat ketika bicara kurikulum ya. Ini cepat banget gitu kan. Makanya saya suka tadi di depan kan teknologi, belajar terus. Jangan buku boleh, tapi at least 5 tahun ke sini deh yang dipakai. Iya. Tapi kalau kayak kita bicara kurikulum, katakan sekolah atau kampus itu kurikulum menggunakan buku-buku ini udah tahun berapa tahun udah ya kepakainya untuk pada saat ujian aja, tapi di kerjaan nggak kepake gitu kan. Nah, terkait materi juga, saya tidak pernah memerintahkan peserta saya untuk menghafalkan. Cuma ini sebetulnya cuma cara penyampaian aja ketika satu latihan diakhiri dengan uji kompetensi. Saya tidak pernah, kalian belajar ya hafalkan itu semua. Tidak, saya bilang, jadi gimana Bang, nggak usah dihafalkan, baca aja 1000 kali. Gitu. Ini baca 1000 kali secara tidak langsung. Kalau saya bilang hafalkan, dia baca baru 1 paragraf, dia diam komat kamit, mengulang yang baru saja dibaca dan merasa terburu waktu. Tapi kalau kita bilang udah baca aja, santai aja sampai 1000 kali, itu ingat dengan sendirinya. Nah, sama juga kalau kita dapat tugas dari pimpinan saya, maksudnya teman-teman gitu ya, ada tugas berat ya, yang memang bikin kepala pusing. Nah, kita datang ke anak buah kita, guys, pegang kepala sudah. Ada apa Pak? Ini kita dapat tugas berat. Nah, kita sebagai leader menyampaikannya sudah tanpa kita sadari kita sedang memberikan beban ke pundak anak buah kita. Itu nanti mungkin di next ya, bicara tentang leadership ya. Nah, jadi kalau kita menyampaikannya, guys, tantangan yang dari beda tantang anak. Tapi kalau kita sampaikan ini tugas berat dan harus selesai, kita sudah secara psikologis sudah menekankan beban kurang lebih. Termasuk juga training. Saya selalu bilang training ini gampang kok, santai aja. Kalian tadi lihat slide buku materi kalian, mumet nih. Ini saya bikinkan saya bilang materi yang sekian slide ini adalah inti dari buku. Membuat siswa mudah belajar. Ya udah Pak, saya belajarin yang Bapak punya aja, yang PowerPoint lebih gampang, udah ada di sini semua. Nah, kalau pelatihan yang saya ajarkan nantinya diakhiri dengan uji kompetensi ya untuk sertifikasi BNSP, nah itu saya akan fokus ke materi uji kompetensinya. Jadi terarah, ya. Kita buat tadi ini masuk ke apa, server tadi, ke servis kita kepada peserta. Ingat, kita ini pelayannya peserta. Ya, bukan kita seperti polisinya peserta, kamu harus ini, kamu harus ini, nggak boleh ini. Selesai sudah. Kita sudah bunuh keinginan dia untuk belajar nyaman dengan kita. Makanya sering-sering sebagai narasumber menempatkan diri kita sebagai peserta sehingga kita tahu ya ketidaknyamanan dengan kesulitan peserta. Datangi satu-satu. Kayak pernah bandingin peserta yang satu dengan lain. Kenapa sih saya harus ngomong 2 kali? Makanya dengerin kalau saya ngomong. Sudah, kita sudah nutup pintu peserta untuk bertanya lagi. Artinya kita tanpa sadari kita gagal dalam memberikan pelatihan. Itu dia Bang. Oke. Kalau ada lagi silakan. Teman-teman yang lain. Kayak Sinda, selamat datang. Nah, ini kayak Sinda nih rekan saya juga nih. Semuanya rekan. Silakan teman-teman. Kita masih ada waktu bincang-bincang terkait pelatihan ini. Memang mudah-mudah gampang. Tapi saya minta tanamkan tanggung jawab moral kita sebagai seorang pendidik. Ya,
tidak hanya mengejar JP atau mengejar jam pembelajaran selesai sudah gue dibayar pulang, tidak. Ya, itulah kenapa saya kalau dapat tugas dari kementerian selalu minta daerah tengah ke timur. Kalau kita sudah terjun ke sana, aduh, kita merasa harus bangkit ya, mengajar, meningkatkan kompetensi saudara-saudara kita di daerah-daerah. Termasuk kemarin di Toraja terkenal dengan kopinya, ya, tapi kok barista yang kerennya adanya di kota-kota besar. Di Toraja sendiri nggak ada. Alhamdulillah kemarin bupatinya juga apresiasi sekali, bahkan sudah mengangkat saya menjadi bagian dari orang tanya. Oke, monggo Kak Yeti. Diam aja. Opa Jack kemarin ke Toraja nggak mampir di Makassar? Oh, ya dari Makassar terus ke Toraja. Sekarang ada di Pangkajene Kepulauan, 1,5 jam dari Makassar. Ya Yeti, silakan Mbak Yeti. Ya. Mbak Yeti ini teman SMP saya ini, SMP 3 Depok. Siap Kak. Silakan. Mungkin pertanyaannya mungkin agak terlepas dari siapa yang mentraining, dan ini kita kalau dari HRD biasanya kita kirim peserta ya, salah satu dari divisi apakah untuk mengikuti training. Tuntutannya setelah kita ikutkan training biasanya kan dari perusahaan pasti menuntut apa sih hasil yang didapat saat training, apa sih yang bisa diimplementasikan setelah selesai training. Padahal kan training itu kadang-kadang cuma short time aja ya Kak ya, yang satu one time sekali. Nah, itu gimana ya Kak cara kita lah, misalnya sebagai kita yang dikirim untuk mengikuti pelatihan. Tapi kan ilmunya tuh hanya karena sifatnya hanya one time saja pasti, dan itu sifatnya kita hanya menguasai basicnya saja. Itu gimana Kak? Tuntutan dari perusahaan terhadap yang sudah dikirim untuk training itu Kak, untuk mengimplementasikan. Yang saya lakukan dulu ya, biasanya peserta yang habis kita kirim itu dia buat presentasi. Jadi dia buat kalau dulu zamannya saya masih paper ya, sekarang sih udah langsung aja bikin PowerPoint, minta dia untuk mempresentasikan dia yang istilahnya menyampaikan kepada teman-temannya, dan kemarin training kan sekarang diulang dong gitu kan, di training lagi kepada, karena tidak, misalnya satu training yang biayanya besar nggak mungkin kita kirim semua, kirim satu-satu yang punya potensi, dia punya bakat untuk mengajar teman-teman nantinya. Jadi kontrolnya seperti itu. Jadi tidak dia balik cuma kasih laporan pengeluaran doang. Nih rembes hotel, rembes transport udah, tapi dia tidak bawa sesuatu. Jadi minta si karyawan tersebut yang kita kirim dia untuk presentasi apa yang dia dapat dalam pelatihan di luar. Demikian kayaknya mungkin bisa membantu. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak untuk pencerahannya. Semoga cerah terus. Selalu Kak. Santai, jangan tegang. Kabarkah? Nah ini teman sekamar. Selamat datang. Terlambat. Lama nggak ketemu. Ya, maaf terlambat. Ya nggak apa-apa Kak, santai-santai. Jadi ini kabarkan juga beliau juga sama seperti saya ya, ada instruktur di Direktorat Intala untuk mentor pemagangan. Beliau juga ahli di Industrial Relation ya. Jadi kalau saya pasar kita mencatin orang 200. Silakan teman-teman, jangan disimpan pertanyaannya, kita bahas bersama, relax aja. Haseporas nggak banyak aturan, bebas-bebas langsung terkait pelatihan. Berbagi mungkin ada kesulitan dalam penyampaian materi ya. Saran saya tidak usah kaku-kaku juga lah peserta ya. Oke, lanjut yang lain. Putri Nadia. Ya, Kak Ingrid YouTuber. Monggo Kak Putri. Silakan jika ada yang ditanya.
Saya mau tanya aja sih Pak, kadang tuh kan ketika saya pernah jadi seorang trainer gitu kan, jadi ketika kita menyampaikan mereka hanya iya-iya saja gitu, tapi ketika ditanya mereka nggak tahu, bahkan ketika mereka praktek itu, saya waktu itu jadi trainer aplikasi juga gitu, mereka kurang paham gitu Pak. Itu bagaimana solusinya Pak? Nanti ke depannya jika saya training di tempat lain juga gitu. Oke. Jadi kalau yang saya lakukan setelah saya materi meminta peserta untuk mengulang, ya, atau kalau dalam hal praktek, ya saya kasih contoh, minta dia mengulang. Kalau materinya soft skill, ya, biasanya saya akan suruh dia berjalan atau berdiri segala macam, kita lihat sikapnya dia seperti oke. Tapi jangan disalahkan. Oh, oke, berarti tadi materi saya belum nyangkut nih di kepalanya. Nah, kalau dia yang pelatihan terkaitnya dengan keterampilan, dia untuk mengulang. Selesai paham ya, mengerti ya. Nah, kita sebagai trainer jangan sampai kalau dia sudah paham, saya meminta dia untuk melakukan sesuatu terkait dengan materi yang sudah kita berikan. Kita bisa mengontrol. Iyanya nih ya benar, iya yang kita pulang. Gitu. Jadi Mbak Putri, Kak Putri, Mbak Putri ini dari saya tadi share di TLC Group ya, belum. Jadi makanya manggilnya Pak. Iya Pak. Ya Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi harus kita saya selalu sebelum latihan selesai, saya akan yakinkan satu persatu peserta saya itu paham, tidak hanya mengerti tapi sampai memahami. Caranya kontrolnya gimana? Ya kita lakukan evaluasi. Evaluasi tersebut bisa dengan praktek, bisa dengan lakukan pertanyaan-pertanyaan seperti dengan post test. Jadi kita bisa mengontrol materi tadi. Begitu hasil post testnya nggak ada perubahan nih dari sama pretestnya. Artinya ada yang salah. Kalau saya akan menyalahkan diri kita atau diri saya sebagai trainer. Harusnya saya anak ini mampu atau bisa menerima apa yang saya sampaikan. Kemudian saya akan berpikir lagi, oke, cara saya mungkin tadi salah sehingga dia tidak paham, hasil post testnya tidak bagus. Nah, sebelum post test, makanya kalau post test kan udah akhir ya, bisa dibilang terlambat juga kita mengetahuinya. Jadi pada saat berjalannya training tersebut terjadi, lakukan itu secara langsung. Sebetulnya kita sudah melakukan post test sambil jalan atau evaluasi, minta dia mengulang baik itu secara lisan ataupun praktek apa yang sudah kita lakukan. Demikian Mbak Putri, semoga menjawab. Oh iya, baik Pak, sangat menjawab. Silakan Mbak Angel pamit ya. Ada lagi Mbak Putri? Next-nya. Itu aja Pak sementara. Oke, makasih. Silakan yang lain. Opa, boleh pertanyaan lagi Opa dari saya Opa? Boleh, Kak Radit sebentar ya. Oke. Ladies first, men later. Maaf Opa. Ya. Opa, gimana? Bagaimana cara mensiasati jika kita apabila karyawan telah di training, namun setelah selesai training dia punya potensi untuk kita ikutkan training. Setelah kita ikutkan training, kembali dari training 1 atau 2 bulan kemudian dia karena sudah dapat ilmu, dia bisa pindah ke another company lain gitu loh. Bagaimana? Ya, itu gimana Opa mensiasatinya? Dan itu sering terjadi Opa seperti itu. Iya, artinya gini, kita yang mengevaluasi diri kita, perusahaan kita. Kenapa dia sampai bisa pindah ke another company? Kalau bicara untung rugi, jangan pernah mikir untung rugi soal training. Akhirnya gara-gara kejadian tersebut, ya sudah hilangkan aja program itu. Nanti karyawan pindah. Kalau pindah, kalau enggak, masih tetap di perusahaan kita, siapa yang rugi? Iya. Yang satu itu. Jadi ketika bicara training, jangan pernah bicara untung rugi. Tadi yang saya bilang resikonya ini sama juga dengan gambling. Kapok, udah jangan nanti dia pada pindah. Terus iya kalau pindah, begitu nggak diadakan training nggak pindah-pindah karyawan kita, ya kan? Siapa yang rugi? Kita juga. Terus sisi lain juga kenapa
dia pindah, satu mungkin faktor ketidaknyamanan, kalau uang nomor sekian, atau faktor memang gaji kita sama nggak, standar nggak, paling tidak standar dulu dengan perusahaan kompetitor. Kita sebagai ISAR harus perhatikan itu. Terus kenyamanan yang utama, biasanya banyak orang pindah karena tidak nyaman. Nah, jadi kembali lagi tadi, lakukan evaluasi gaji perusahaan kita sudah standar atau belum dengan perusahaan lain. Kalau sudah standar itu udah aman, ya. Atau dibuat bonding training, gitu. Paling nggak setelah dia mengikuti pelatihan tidak boleh resign selama 1 atau 2 tahun. Oh, itu boleh dibuat ikatan seperti itu ya, Pak? Boleh. Tanya tuh Pak Barka tuh, ahlinya industrial relation. Oke, siap. Ada enggak, kalau untuk yang biayanya memang cukup benar-benar ini ya. Ya, benar-benar tinggi, sama dengan TNI. TNI saja istilahnya itu negara mengeluarkan biaya besar, jadi biar dia nggak kemana-mana juga gitu kan. Artinya misalnya tidak boleh menikah 2 tahun setelah pendidikan, terus ikatan dinas minimal 10 tahun. Saya sempat ngisi formulir itu ya waktu saya daftar TNI. Cuma karena ini saya terlalu ganteng, akhirnya nggak lulus uji pantohir waktu itu, takut mati. Itu tidak terlalu ekstrim ya, Kak? Tidak. Kalau memang biayanya besar itu saya lakukan itu kok, ya. Oke, siap. Tapi kalau untuk detail aturan ketenaga kerjaannya ada ahli-ahlinya di sini, ada Kak Rahman, ada Kak Tony, Kak Anot, Kak Barka. Jadi saya rasa kita masih banyak waktu ke arah sana. Tanya Pak Barka juga boleh kok. Jadi di Asepuras tuh bebas-bebas saja kalau ini. Monggo, ada Kak Rahman, Kak Tony. Terima kasih, Kak. Ada Kak Mega Chandra. Monggo Kak Tony diatur, Kak. Silakan. Sama-sama Kak Yeti. Oke Kak, mau tanya Kak Barka, untuk masalah sales ini Kak, untuk training kan untuk kembali effortnya ke marketing lagi itu kita bisa enggak ngukur itu Kak? Misalnya kalau sesudah di training itu persentasenya kata bosnya, apakah bisa menjamin omset kita naik di berapa persen seperti itu? Kan biaya training sama waktu untuk sales sama marketing itu kan ya cukup lumayan besar juga Kak. Nah itu masukannya gimana Kak? Dari kita untuk menjelaskan ke bos ini bahwa training ini bisa dilakukan, effortnya, ROI-nya seperti ini, kembalinya seperti ini. Tapi dalam jangka berapa lama? Mohon untuk masukannya Kak. Ke saya apa ke Barka nih? Ya, terserah. Ya, nanti oke. Arah suhunya. Kalau bos memang nagih gitu ya. Iya, Pak. Ya, betul. Tapi terkait training itu tidak bisa disamakan dengan kayak kita mau ngitung satu bisnis ya, kayak break-even point-nya kapan nih bisa kembali. Jadi yang tadi saya sampaikan sama dengan Kakak Yeti, kalau kita nggak training, ini karyawannya gini-gini aja. Terus kalau kita training takut pindah, terkait salesnya tadi sendiri. Artinya gini, karena kan kalau bicara perjanjian itu larinya ke industrial relation ya. Kalau jaminan tidak ada yang bisa menjamin setelah di training dia bisa menghasilkan sales yang yang lebih besar dari sebelumnya. Kalau nggak di training juga, kalau saya jawabnya dulu ke atasannya seperti itu. Jadi ini jaminan tidak ada. Paling tidak kita berusaha untuk meningkatkan sales. Artinya kita tagih, oke, lu udah di training semua. Tapi kan semua kembali, kalau bicara sales kan kembali ke situasi juga di keadaan di luar. Apalagi sekarang nih kita training puluhan juta nih anak-anak sales gitu. Tapi kalau perusahaan kita memang berpengaruh terhadap berpengaruh karena terjadinya COVID pandemi ini, itu juga tidak bisa juga kita menekan seperti itu. Jadi balik lagi ke situasinya. Nah, kalau di training di situasi COVID, saya agak ini ya, bukannya tidak percaya gitu. Tapi yang penting
buktinya anak-anak sales yang sudah di training bahwa kalian bisa mendekatkan sales. Kalau ditagih tentang tadi jaminan, mohon maaf kalau dari saya pribadi tidak berani menjamin gitu. Karena kalau saya berani menjamin akan ditagih. Kabarkan mungkin dari sisi industri sendiri kalau dibuat perjanjian atau apa, misalnya kalau dia tidak selesai training nggak bisa terpenuhi, mungkin dipecat atau gimana gitu. Biasanya anak sales tantangannya itu, Kak Radit ya, kalau nggak tercapai harus mengundurkan diri. Iya, Atau sebaliknya. Itu dia. Nah, mumpung ada Kabarkan mungkin bisa menyambut dari sisi industri ya kalau ada perjanjian seperti itu gimana? Monggo, Kabarkah. Ya, makasih Kak CR, ya. Kak Radit ya. Nyambung soal yang pertanyaan pertama, benar saya setuju dengan Kak CR. Plus yang saya tambahan dari penjelasan Kak CR dari pertanyaan Kak Putri atau apa sebenarnya nyambung itu artinya bagaimana training matrix-nya untuk apakah itu yang soft skill atau hard skill ya. Kalau sales itu bisa dibilang soft skill kaitannya dengan rotinya, ROI-nya maupun kapan event point-nya. Kira-kira seperti itu ya saya nangkap dari pertanyaan Kak Radit. Jadi nggak bisa kita menyamakan untuk interval waktunya. Contoh misalnya kalau yang di bagian produksi, karena itu real time. Oke, yang misalnya tadinya sebelum di training, misalkan dia bisa menghasilkan satu produk sekian. Karena itu tiap hari memang berproduksi. Maka bisa dilihat perkembangan setelah. Artinya before and after training itu apa istilahnya? Hasil produksinya itu berapa itu bisa. Tetapi ketika ngomong sales ini kadangkala kesulitan untuk apa materi yang ditrainingkan. Nah, training kan untuk sales bisa product knowledge. Umumnya product knowledge-nya. Tapi how to for sales ya, itu yang kadang sangat jarang dilakukan pelatihan-pelatihan semacam itu. Sehingga product knowledge-nya tahu, tapi for sales-nya itu yang tidak dapat. Padahal sales itu lebih kepada bagaimana melakukan penetrasi atau diskriminasi sales di area yang ditugaskan. Biasanya karena itu membuat rotinya atau waktunya nggak tercapai atau susah untuk dihitung. Termasuk kemudian kalau misalkan kaitan dengan roti belum tentu juga bagian apapun bahasanya kan tangible, intangible cost-nya bagaimana, break even point-nya. Kayak gitu ya. Orang HR kalau di training hasilnya apa? Padahal bisa juga karena memang ya itu intangible cost ya kan. Jadi memang agak rumit ketika membandingkan antara produksi yang tangible cost yang bisa langsung dihitung dengan yang non produksi termasuk HR, sales. Sales kalau ngomong penjualan kan mudah untuk ngitungnya kayak orang produksi. Nah, kemudian katanya dengan misalkan ada perjanjian senada juga dengan Kak CR sebelumnya Bapak itu boleh-boleh saja untuk menjawab pertanyaan Kak Yeti yang katanya dengan perjanjian ikatan dinas kah atau perjanjian bonding ya, bonding training. Yang intinya adalah itu kan berarti perjanjian yang di luar perjanjian kerja. Karena perjanjian kerja kan sudah beberapa puluh tahun yang lalu kan. Artinya ada perjanjian lagi ibaratnya biasanya itu sebutannya ikatan dinas itu bondingnya. Nah, menarik untuk soal ikatan dinas. Tergantung dari sekarang ini yang kaitannya dengan Kak CR sampaikan untuk seperti kaosnya itu PBK ya, pelatihan berbasis kompetensi. Khususnya untuk pemagangan. Karyawan itu sekarang sudah bisa dimagangkan ya. Kalau dulu itu calon pencari kerja, sekarang juga ada karyawan yang akan ditingkatkan kompetensinya. Itu kan sebenarnya bahasa pelatihan kerja itu. Nah, itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 13 yang belum dihapus juga bahwa pelatihan kerja itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Nah, memang benar seberapa besar biaya yang harus diikat, artinya harus 1 tahun atau berapa tahun kan gitu ya. Nah, katanya dengan aturan sebenarnya untuk ikatan dinas yang biasanya kawan-kawan nyebut 2N+1 itu kan kita nggak akan tahu di mana 2N+1 itu asal-usulnya seolah-olah turun dari langit ya. Nah, itu bisa kita lihat di peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 12 tahun 61. Jadi kita belum pada lahir.
itu kurang lebihnya ada beberapa putusan yang menjadikan rujukan itu bahwa maksimal ikatan dinas itu sebenarnya 1 tahun. Maksimalnya tuh 1 tahun apa 2 tahun, saya lupa. 2 tahun, 2 tahun. Jadi maksimal pelatihan kerjanya itu 1 tahun, ikatan dinasnya 2 tahun. Jadi beratnya 2N gitu aja kan, nggak pakai plus 1. Pertanyaannya kalau misalkan trainingnya 2 tahun gimana? Berarti 4 tahun dong, 2N. Enggak juga, karena dibatasin adalah 2 tahun. Jadi kalau pelatihannya 2 tahun, ya mau enggak mau ikatan dinasnya cuman 2 tahun. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa putusan PHI yang termasuk MA yang merujuk itu, khususnya kayak pesawat-pesawat itu, captain, pilot, dan seterusnya itu diikat pakai rujukan Perpres 61. Kira-kira gitu Kak Radit. Mudah-mudahan menjawab. Intinya bisa dipakai yang seperti Opa bilang, perjanjian bonding ya. Ya. Gimana Kak Radit? Oke Kak, menjawab. Terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan Kak Uci nih. Apalagi serok katanya dia. Bagaimana cara mentraining leader yang punya mental block? Saya coba jawab ini. Kalau ketemu orang yang seperti ini biasanya misalnya saya mau melakukan sesuatu susah dibilangin nih. Saya akan challenge dia ya kamu punya program apa sih gitu kan, sehingga kok susah banget dibilangin gitu ya. Jadi lalu saya akan minta dia untuk maju atau dia untuk presentasi. Karena alasan dia susah dibilangin atau mental block itu seperti apa. Nah, jadi saya lakukan itu ketika dia nggak bisa ngomong ya sudah. Jadi jangan pernah mau kalah sama orang-orang yang mental block, apalagi di perusahaan. Tujuan Anda kerja di sini sebetulnya seperti apa? Kenapa susah dibilangin atau bahkan sampai menjadi deadwood seperti itu. Jadi orang kayak gini tantang dia. Jadi seperti apa dulu? Jangan pernah kalah sama orang-orang yang mental block. Kalau enggak perusahaan kita hancur. Jadi kalau memang dia punya sesuatu karena dia mental block, tantang saja dia gitu. Demikian Kak Uci, mungkin bisa membantu. Kak Barkah monggo kalau mau ditambahkan. Pak Barkah ini jago nih kalau ngadepin orang mental block. Silakan Kak Barkah mau ditambahkan. Senada Kak. Sama-sama. Sepertinya sudah tertidur. Monggo yang lain, Kak Mecan. Tadi Kak Mecan angkat tangan, mohon maaf baru bisa waktunya sekarang. Tadi saya lihat Kak Mecan angkat tangan. Selamat datang Kak Andrian. Pahlawan lama juga nih Kak Andrian. Enggak jadi Opa, udah ditanya sama Kak Uci. Iya. Siap. Yang lain monggo, kita masih ada waktu nih. Kurang lebih 20 menitan lagi. Di luar yang dari materi saya juga nggak apa-apa, mumpung ada ahlinya industrial relation ya, kalau mungkin di kantornya lagi ada masalah industrial relation. Pak Yasinda, gimana karyawannya sudah selesai divaksin? Oke. Maaf, ini pakai handphone jadi nggak biasa. Iya, nggak apa-apa. Baik-baik Pak, alhamdulillah Kak. Kak. Sambil kerja di rumah, beres-beres, nggak beres-beres. Ya, oke. Sukses ya, Opa. Ya, makasih. Monggo yang lain. Ada sesuatu? Kalau tidak, kita kembalikan kepada Kak Tony. Sedikit menambahkan. Ya. Ya, nanti saya bantu ini closing-nya ya, sekalian saya gantiin Kak Tiki untuk ini moderasinya.
kaitannya dengan topik pelatihan ini ya, sedikit menambahkan untuk menyambut tawaran dari Kak CR mengenai peraturan yang baru di PP 35 itu adanya dengan pelatihan kerja. Ya kita ngomong training itu kan sebenarnya pelatihan kerja ya. Betul. Itu ditegaskan mengenai berhak upah penuh. Mungkin di tempat kakak-kakak dulu kalau training itu dianggap bukan kerja, terus kemudian dianggap apa? Loh itu kan untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau pekerja kan gitu ya. Kenapa harus dikasih upah ya? Oh nggak kerja kok. Atau bahkan pelatihannya itu kebetulan di luar kota gitu ya. Itu juga tidak dibayar upahnya tapi dikasih apa tuh misalkan uang perjalanan dinas misalkan seperti itu. Nah, itu coba diperhatikan di PP 36 itu lebih tegas bahwa pelatihan kerja itu upahnya dibayar penuh. Jadi dengan kata lain misalkan contoh mungkin weekend pelatihan kerjanya pada saat hari libur resmi. Tentu ketika berupah penuh bahasanya dikategorikan kerja lembur kan. Soal nanti dihitung upah kerja lembur atau dibayar 1 bulan upah, kok 1 bulan, 1 hari upah yang normal itu monggo saja. Yang penting adalah jangan sampai pelatihan kerja atau training ini mindset-nya kakak-kakak bahwa ini tidak masuk kategori kerja. Jadi jelas ini sekarang sudah masuk kategori jam kerja lah kira-kira begitu, Kak CR. Itu aja menambahkan Kak. Jadi memang terkait training ini menarik ya, ya tadi saya sampaikan gitu kan, yang karyawan bahkan ada yang minta karena ini training di luar atau apa minta tambahan transport lagi. Sementara dari sisi perusahaannya juga merasa ya itu tadi hitung-hitungan merasa rugi sudah memberikan training akhirnya nuntut, terus kamu kan sudah dibayar training, sudah dibayar ini gajinya nanti juga dikurangi, itu banyak terjadi juga kabarkan. Jadi sampai sudah sama kabarkan tadi sudah ada undang-undang atau aturan yang mengatur terkait training tersebut ya tetap dibayar penuh, tidak dipotong gitu. Dan jangan pernah ya kita sebagai HR juga harus bisa mengedukasi bahwa training itu memang perlu dan dibutuhkan untuk karyawan, untuk kemajuan perusahaan, bukan menjadi merasa rugi ketika memberikan training karyawan. Seperti tadi saya sampaikan, ya kalau dia resign, kalau nggak resign gitu. Mungkin kejadian apesnya kita duluan habis training terus dia resign. Jadi ketika kita memberikan training, perusahaan jangan pernah merasa rugi karena kita butuh karyawan kita menjadi orang yang terampil dan kompeten di bidangnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Kak Barka. Iya. Jadi ini sharing aja ya. Jadi karena waktunya mungkin masih tersisa berapa menit, saya nggak tahu untuk sharing relax saja. Saya ada 20 menit, Kak Barka. Ya, artinya memang pelatihan ini atau topik ini memang kalau pelaksanaannya kan sangat beragam sekali di masing-masing perusahaan. Ada juga yang malah justru minta ganti hari, kan kamu nggak kerja, misalkan trainingnya hari Kamis gitu ya di kantor gitu ya. Itu nanti Sabtu yang harusnya libur diminta untuk masuk untuk mengganti hari Kamis yang nggak bekerja karena ikut pelatihan. Nah, kayak gini sekedar info saja, itu sudah praktek-praktek yang kurang pas dengan PP 36 yang sudah jelas-jelas mengkategorikan pelatihan itu masuk kategori berbayar ya, atau upahnya dibayar gitu ya. Nah, terus kemudian soal tadi yang pertanyaan Kak Yeti, habis di training kok kemudian resign gitu ya, seolah-olah tempat kerja kita itu sebagai kampus ya, atau bahasanya kalau Chandra di Muka yang di Magelang itu yang untuk Akmil itu. Nah, mungkin ya ini sekedar mungkin karena mindset kabarkah PP 36-nya pasal berapa ya untuk masalah training yang dibayar itu? Masuk di kategori yang ini tidak masuk bekerja tapi berupah itu loh. Pengecualian dari no work no pay. Saya belum hafal PP 36 itu pasalnya berapa, tapi ada. Kebetulan PP 36 itu kalau nggak salah tidak bisa di-search, Kak. Karena itu scan file kelihatannya ya. Kalau PP 35 bisa. Tapi intinya ada di bagian tidak masuk kerja yang berupah. Artinya termasuk yang
kalau tidak dibayar upahnya pada saat mereka melakukan training termasuk pidana atau bukan? Gimana? Oh, soal itu kayaknya nggak sampai ke sana lah ininya. Oh, nggak sampai ya, karena kan kalau seperti Ya, kayak nah, upah yang sama dibayar kayak di ya PP seperti upah 36 yang kerja terkait lembur. dengan pasal 93 yang no work Ya, no pay kalau kan itu kan yes, terkait dengan pidana kan kalau tidak iya. kalau tidak dibayar. Nah, apakah bentuk ya apa yang Kak Barka sampaikan itu upah yang tidak dibayar karena dia tidak ikut training termasuk pidana? Itu yang saya pengen tahu gitu. Ya, pertama ini Kak Mecan bahwa Kak Mecan sudah jemput pasal 93 karena di Undang-Undang 13 ya. Iya, dan Ya, di Undang-Undang nomor 11 juga masih tercantum kan dia? enggak, tapi bukan pasal 93 Kak. Ya, betul. Saya ngomong 93-nya, Undang-Undang JK saya masih belum hafal pasalnya, tapi kontennya tahu mana yang ada, mana yang sudah dihapus. Tapi kita ngomong yang existing Undang-Undang 13 pasal 93 itu kan no work no pay dah sama pengecualiannya kan gitu ya. Nah, Betul. pelatihan itu masuk ke situ Kak, dari PP 36 itu nambahkan yang di pasal 93 itu. Cuman di Undang-Undang JK pasal berapa saya nggak ingat, di PP 36 nggak ingat. Tapi intinya itu, menambahkan konten no work no pay. Yang pengecualian ya, pengecualian no work no pay. Itu di pasal berapa saya lupa, tapi intinya kontennya adalah yang kurang lebihnya tidak masuk bekerja yang mendapatkan upah, Kak. Itu ada tambahan dalam satu ayat pasal berapa, ayat berapa itu ada pelatihan kerjanya, Kak. Jadi Pasal dia 40 kabar. menjadi satuan. Kenapa? Di pasal 40. 40 itu mungkin ini ya. 40 PP 36 ya? Bisa jadi. Bisa Pasal jadi. 40 PP 36 ayat 4, alasan pekerja buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya Ya. yang termasuk di poin D-nya melaksanakan tugas Ya. pendidikan dan atau pelatihan dari Dan itu ya, saya tahu ya, belum hafal pasalnya. Makasih Kak Tiki. Itu Kak Mecan. Soal Oke, berarti soal pertanyaan pidana atau apa itu kan sama dengan kayak tidak membayar upah kerja lembur, Kak. Itu juga sanksinya pidana. Tapi pertanyaan kalau di PHI kan apakah itu dipidana? Kan enggak, disuruh bayar aja gitu. Karena kalau mau pidana itu harus lewat pengawasan atau langsung si pekerja lapor ke polisi. Itu kan ribet urusannya. Tapi ya, bahwa karena kan memang undang-undang kita kan deliknya delik aduan toh. Selama perselingkuhan itu tidak perselingkuhan yang dilakukan pengusaha tidak ada delik aduan dari karyawan, ya aman-aman aja toh. Iya, kalaupun delik aduannya jalurnya ke PHI, HI itu hukumannya bukan pidana, tapi dihukum membayar yang dibayar gitu kan. Ya, jadi itu menarik ya, training dengan aturan yang terkait. Memang ya ini dinamika yang terjadi di lapangan ya. Kita sudah berusaha memberikan training, membekali karyawan, ya tadi risiko-risiko yang tadi itu si perusahaannya merasa sudah memberikan training potong gaji, atau si karyawannya juga merasa saya ketawa kalau ada karyawan menganggap training itu malah dianggap jadi tugas, ya dapat tugas training. Nah itu juga ada terjadi ya, karyawan malah dia minta uang juga lagi untuk training, uang satu sama pelatihan untuk melarikan diri dari bos ada juga kan ya, ada 4 kriteria. Tapi Kak Barka, KCR, bagaimana kalau karyawan yang masih memiliki sifat bahwa training, apalagi trainingnya di luar jam kerja, tetap harus dibayar upah lembur? Ya itu semakin terendorse dengan PP 36. Kalau seandainya upah saja, is okay ya. Tapi kalau seandainya training kan kadang-kadang sometimes waktunya panjang. Bisa saja lewat dari jam kerja, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Dan ini karyawan nuntut lembur. Udah dikasih ilmu, tetap dibayar, tetap minta lembur. Ya. Jadi konteks yang pasal 40 tadi yang dibacakan oleh Kak TG di PP 36 itu hanya dibilang ibaratnya kurang lebihnya yang berbayar ya, atau pengecualian dari no work no pay. Di sana tidak disebutkan apakah ketika melebihi dari jam normal itu yang untuk golongan jabatan yang masih berhak upah kerja lembur, apakah
perusahaan diwajibkan untuk membayar upah kerja lembur, itu kan tidak diatur, Kak. Tidak diatur kan, bukan berarti Betul. yang lain seperti itu ya. Sehingga ketika misalnya kita berhadapan dengan mindset yang seperti disampaikan oleh Kak Mecan, kalau menurut saya banyak beberapa PP maupun PKB itu menuliskan bahwa lebih dari jam kerja normal, let's say jam 8 ya, maka itu tidak berhak upah kerja lembur. Artinya di situ sudah ketentuannya yang tidak berhak upah kerja lembur kayak golongan jabatan tertentu udah pastilah tanpa ada itu sudah aman. Nah, bagi yang golongan tertentu yang masih berhak upah kerja lembur itu juga udah dikunci di sana. Artinya lebih dari jam itu ya yang penting upah seharinya dibayar, bukan argo kerja lemburnya jalan. Bisa dikunci seperti itu, Kak. Kak Barkah. Ya, silakan Kak Tramon. Opa Jack, menarik apa yang kita bahas ini ya mengenai lembur untuk masalah training gitu ya. Hal ini juga pernah kita alami di kantor, sehingga pada saat akhirnya kita diputuskan bahwa training tidak akan dilakukan pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu. Jadi di luar jam kantor gitu, jam kerja. Intinya sebenarnya kalau pemahaman kita pada saat itu waktu itu saya sampaikan begini, bahwa yang namanya training bukan pekerjaan, ya, bukan pekerjaan. Jadi artinya kalaupun tadi dikaitkan dengan ada teman tadi yang nanya, siapa tadi yang nanya bahwa training itu masih ada yang minta upah lembur, ya. Nah, ini mungkin harus kita batasi bahwa lembur itu mungkin bisa divalidasi atau dikoreksi nanti Kak Barka sama Opa Jack, bahwa lembur adalah jam di luar jam kerja yang seharusnya. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam 5 di luar itu, kalau misalnya masih ada mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaannya sendiri, maka akan diperhitungkan dengan lembur. Sementara kalau training itu bukan pekerjaan, tapi itu adalah untuk meningkatkan skill daripada si pegawai sendiri. Sehingga pada saat itu kita bilang, oke, kalau hari Sabtu memang kita nggak bisa training, maka akan kita lakukan di hari kerja. Jadi intinya bahwa training itu bukan merupakan satu melakukan pekerjaan, tetapi itu adalah menambah skill. Menambah skill ini bisa saja dilakukan oleh perusahaan, bisa juga kita atas inisiatif kita sendiri untuk menambah. Karena kalau kita misalnya semakin punya skill, bukan untuk perusahaan, ya, walaupun sebenarnya itu dampaknya adalah untuk perusahaan, tapi pada intinya itu adalah untuk diri kita sendiri. Kira-kira gitu sih Kak Barka sama Opa Jack. Oke, saya boleh nambahin dulu. Kak Barka ditanggapi. Saya sedikit nambahin Kak Barka. Monggo. Di perusahaan saya itu ada tentang SOP tentang tunjangan perjalanan atau pekerjaan dinas. Di situ di poin 3 di A, karyawan yang melakukan perjalanan atau pekerjaan dinas akan diberikan dan menginap dan akan diberikan uang saku sebagai biaya penggantian dan keperluan pribadi yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut. Terus yang kedua, uang makan dan upah lembur sudah termasuk di dalam tunjangan perjalanan atau pekerjaan dinas tersebut. Jadi sudah dikunci di situ, jadi tidak ada minta apapun juga terkait lembur. Makasih. Ya, setuju. Ya, Kak. Jadi mekanismenya apakah seperti disampaikan oleh Kak TG barusan, atau yang saya tadi sampaikan, intinya adalah dikunci dengan tidak ada upah kerja lembur. Ya. Tapi bahwa yang baru adalah, yang mau kita sampaikan adalah, let's say weekend atau istirahat mingguan itu dilakukan pelatihan, bahasanya di pasal 40 itu kan tidak masuk kerja ya. Bahasanya itu sebagai pengecualian. Jadi kalau seandainya pelatihannya di luar kota seperti Kak Tiki sampaikan, ada beberapa perusahaan karena sudah menyampaikan benefit seperti yang disampaikan oleh Kak Tony Gultom, KTG,
ada lamsam perjalanan dinas dan seterusnya. Ada perusahaan itu yang tidak membayar upahnya di hari itu, dianggap no work no pay karena kan nggak bekerja gitu loh. Nah, ini sekarang tidak bisa seperti itu. Lamsam itu masuk yang seperti di PP atau PKB-nya Kak Tony tadi, maka ketika keberlakuan peraturan perusahaan, ketika pelatihannya di luar kantor ya, di luar kantor itu kan anggapannya bos ini kan nggak ada di kantor. Meskipun dalam satu kota karena di hotel tertentu, itu tidak jarang perusahaan itu tidak membayar upahnya, mengkategorikan no work no pay. Nah, perusahaan merasa sudah ngasih perjalanan dinas tadi, uang makan atau apalah yang nginep tadi itu, provide hotel dan seterusnya. Merasa sudah keluar duit itu. Sekarang PP 36 nggak bisa dianggap no work no pay, itu harus berbayar. Itu loh maksudnya Kakak-kakak. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana kalau itu sampai melebihi di jam kerja normalnya? Apakah itu di hari kerjanya melebihi dari 8 jam, kalau 5 hari kerja seminggu, atau itu pelatihannya sampai nembus di hari istirahat mingguannya, atau pas di tengah-tengah itu ada tanggal merah nyambung karena sedang di luar kota. Maka ini tidak diatur dalam PP, sehingga maksudnya PP 36 ya, maupun undang-undang yang lain. Maka sebaiknya di peraturan perusahaan atau PKB itu dikunci, artinya hanya dibayar upahnya, tapi tidak lemburnya yang dibayar. Bisa dikunci seperti itu. Jadi dengan alasan juga seperti Kak Tromol sampaikan, benar pendapat itu. Cuma mohon izin menambahkan bahwa kelebihan jam latihan ya, itu bisa kita mengatakan kalau ada karyawannya nuntut dibayar upah kerja lembur, ini kan bukan kerja nyata. Kerja lembur itu hanya dibayar untuk kerja nyata. Kalau istilahnya begitulah. Sementara pelatihan ini kan bukan kerja nyata. Pelatihan bekerja enggak? Iya bekerja karena di jam kerja. Tapi apakah kerja nyata? Enggak. Katakanlah saya misalkan bagian setrum gitu ya, PLN ya, kerja saya tuh pegang obeng, pegang tespen. Tapi ketika saya pegang laptop ya, itu bahasanya lagi pelatihan, pegang laptop, pegang pulpen, itu kan bukan kerja nyata. Kerja nyata saya pegang obeng. Kalau tukang batu ya pegang palu, pegang skop, kira-kira begitu Kak Tromol ya. Atau kakak-kakak yang lain. Bisa diantisipasi itu di dalam peraturan perusahaan maupun PKB. Ya, tinggal narasinya bagaimana. Monggo Kak Tiki yang lain juga. Pas ini udah jam 12 kurang 6 menit. Kurang 6 menit. Ada Kak Dani nih. Selamat datang Kak Dani Widodo, Mbak Riri. Monggo. Silakan. Jadi akhirnya training memang menjadi permasalahan sendiri ya setelah kita bahas ini. Ya, disinilah peran HR menurut saya yang bisa harus menjembatani terkait training tersebut. Dikasih ilmu, nganggapnya ya. Untungnya ada apa aturan atau undang-undang yang mengatur terkait training tersebut. Kalau saya training malah minta. Ya. Enggak, kasihan betul, pelatihan itu kan tanggung jawabnya perusahaan, bukan harus diminta. Nah, kawan-kawan ISR itu mesti paham itu, supaya jangan sampai ada karyawan itu meminta kita selaku ISR. Justru tawarkan ini. Kalau di tempat saya dulu malah training itu banyak nolak. Banyak nolaknya. Kenapa? Kebanyakan trainingnya itu memang pas lagi off. Jarang sekali training itu di laut, trainernya dikirim ke laut itu kagak mau, maka kita nunggu di darat dulu. Nah di darat kan harus ketemu keluarga, bukan ikut pelatih. Seringkali kita nolak. Betul. Bahkan saya juga, jadi sebelum kita menyusun budget untuk tahun depan itu saya sudah sebar kuesioner ke departemen headnya. Kira-kira tahun depan mau training apa untuk timnya masing-masing. Jadi begitu di tahun depan sudah terprogram training programnya kita dari HRD memfasilitasi tadi HRD itu. Jadi bukan kita yang kamu training nih tadi saya minta dari DPR anak-anakmu mulai kasih training apa nih tahun depan. Jadi masuk dari situ waktu kita mau nyusun budget. Demikian. Jadi sebenarnya teman-teman karena main dikit bahwa katanya dengan Kak CR tadi benar bahwa setiap tahun paling tidak targetnya ke masing-masing karyawan itu apa, itu nanti ada training analysis.
atau skill gap apapun istilahnya, pokoknya adalah oke, untuk si Barka gimana, untuk si CR gimana, untuk TG gimana, untuk Mecan gimana. Leader-leader itu kan harusnya paham itu, mau di apa istilahnya, diarahkan kemana tahun ini dengan target-target tertentu, gapnya di mana, itu kan ngomong TNA. Nah, dari TNA itu maka nanti dari training matrix untuk CR itu apa, SB apa, TG apa, ME apa, dan seterusnya kan. Idealnya sih begitu. Jadi bukan kita harus ngemis-ngemis, tapi dari tahun itu sudah ada jadwal. Oh, saya tahun ini pelatihannya si A, B, sekian jam pelajaran misalkan seperti. Kalau tempat saya kan bahasanya 40 minggu. 40 minggu, 40 jam gitu ya. Seminggu itu kan 40 jam. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, betul, Pak Barkah. Monggo, masih ada 3 menit. Terakhir Kak Barkah, ke KCR. Ya. Sekarang kan dengan kondisi pandemi seperti ini kan banyak perusahaan melakukan yang sifatnya training dalam bentuk digitalisasi atau video training ya. Bagaimana cara yang paling efektif mengukur bahwa training itu dilakukan secara virtual ataupun secara digital itu tetap bisa efektif dan bisa mencapai sasaran mutu yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Oke, Kak Mecan, kalau saya melihat jenis trainingnya dulu, kalau training tersebut banyak prakteknya di lapangan menggunakan keterampilan, ini kita harus blended, nggak bisa. Walaupun kita memanfaatkan misalnya dengan video ya, seperti apa, tapi kita harus lihat dia prakteknya. Nah, ketika bicara praktek, artinya kita harus blended itu dengan offline training. Nah, kalau yang bersifat tentang managerial skill atau bisa dibilang soft skill, itu masih bisa ya kita main-main dengan video-video. Tapi kalau yang sudah membutuhkan keterampilan, misalnya untuk yang di operator gitu ya, itu kurang efektif, Kak Mecan. Jadi kembali lagi kepada kita melihat jenis trainingnya seperti apa yang mau di training. Demikian Kak Mecan, semoga menjawab. Thank you Kak. Ya. Oke, teman-teman, saya kembalikan dulu ke Kak Tony Gultom. Oke, mohon maaf ya lumayan berisik karena tiba-tiba ponakan datang ke sini, nanti kalau ada suara-suara teriakan anak kecil, anak bayi. Oke, makasih banget Opa Jack atas waktunya hari ini. Sama-sama belajar tentang perjalanan sebagai seorang edukator, dan kiranya itu juga bisa memotivasi kita sebagai seorang HR yang saya yakin pasti di kantor masing-masing itu dituntut bagaimana bisa untuk mentraining orang. Jangan hanya berharap dari trainer dari luar, tapi kita juga bisa dari dalam sendiri in-house training untuk bisa melakukan training di tempat masing-masing. Kiranya pelajaran ini, sharing ini bisa berguna buat kita semua, dan terima kasih untuk waktunya kepada teman-teman di sini yang sudah bersama-sama kita dari jam 10 sampai jam 12 hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, kita bisa aktifkan kameranya, kita mau foto sama-sama dong. Kita mau foto sama-sama, Kak. Ya. Oke. Gayanya apa ini? Kak Mecan, Kak Yeti. Kak Yeti kapan main ke Depok? Kak Mecan. Siap, KTG, siap. Maaf. Nggak nyalahin dulu ya. Lagi sibuk dengan anak-anak. Iya, ya nggak apa-apa. Kak Putri, Kak Riri, Kak Ingrid, Kak Sri, Kak Mecan. Ya, kalau kadang nggak ada respon nggak apa-apa ya, kita foto ya. Ya, 1, 2. Sorry Kak TG nggak buka kamera dulu ya. Yap. Belum berikan. lagi nekat kayaknya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sudah sekali aja karena cuma ada satu room doang.
Oke, makasih kepada rekan-rekan Terima semua. Terima kasih atas hari ini. Nah, kita akan berjumpa lagi di acara online sesi selanjutnya. Jika ada permintaan atau apapun juga terkait dengan pelatihan selanjutnya, bisa chat ke kakak-kakak pengurus HC4AS. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam kompetisi. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak semua. Terima kasih KTG, KSB, Opa Jack. Makasih. Ya, thank you. Makasih Opa Jack. Sama-sama. Bang, thank you. Makasih. Ya. Bang Tony, terima kasih. Ya, sama-sama, Le. Sama-sama, Le. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Izin ya, Kak. Iya, Kak Yeti. Monggo. Mohon izin. Oke. Sip. Baik, thank you. Kita close. Iya. Ya, sip. Thank you banget ya. Ya, sama-sama, Le. Yo, thank you. Baik, ya.